Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPD Transformasi Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andrianto dengan nomor NIM 2501061051527, mahasiswa PPG Transformasi di LPTK IAKN Tarutung. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 1 Malang dengan materi talenta untuk kelas 8. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mulai belajar. Sebelumnya kita akan buat kita amor ya, setelah ada materi. Karena akan absen lebih dahulu. Andre, Evelyn, Musa, Jesslyn, Yusri, Jocelyn, Marcelo, Axel, Vanessa, Amor, Basa, Kristo, Bibi, Bibi mana? Ada suratnya kan bagi? Oke. Kemudian bagi Christian, Isra, Ganser, Jennifer, Joshua, Justin, Palek, Akif. Baiklah, kalau kita belajar kita balik ya paling penting. Kita selalu bersama seperti mentera seperti celana dengan baju jogging. Ya, baik anak, pagi hari ini kita akan melihat pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mengenai talenta, ya. Ya, kita perhatikan di sini. Kita akan melihat satu bagian penting di dalam diri kita, di dalam diri kalian yang berbicara mengenai talenta. Ya, apa sih talenta itu? Ya, sebelum kita masuk pada bagian-bagian tersebut, kita akan lebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah pada akhirnya setelah kita atau kalian belajar bagian ini, kalian akan meyakini bahwa Allah ya memelihara kehidupan manusia itu melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kemudian kita juga berharap bahwa di akhir pembelajaran kita ini kalian akan memahami bahwa Allah itu memberikan inspirasi ya berkaitan dengan kehidupan kita melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, bagian ini berbicara mengenai apa? Bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Nah, kriterianya apa? Kriterianya ada dua hal. Yang pertama, kalian akan mengetahui dan mensyukuri talenta-talenta yang kalian miliki. Kemudian yang kedua, melalui pelajaran ini kalian pada akhirnya memiliki kerinduan untuk mengembangkan talenta-talenta yang kalian miliki melalui kegiatan-kegiatan nyata. Ya, di dalam kehidupan kalian secara pribadi maupun di dalam kehidupan kalian kalau kalian diberikan kepercayaan Tuhan untuk melayani, ya, untuk melayani. Baik, sekarang mari kita akan melihat terlebih dahulu, ya, materi pelajaran kita. Ya, materi pelajaran kita yang pertama adalah kita mengenali berbagai macam talenta. Kemudian kita juga mengenali jenis-jenis
talenta yang lain. Kemudian bagaimana cara kita menemukan talenta itu, dan juga sikap yang penting di dalam kehidupan kita jika kita sudah menerima talenta itu, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan untuk kita bisa mengembangkan talenta? Ada yang sudah menemukan talentanya? Tidak ada? Belum? Jesli? Mosa? Basket? Oke. Bahasa? Apa bahasa talentamu? Belum menemukan? Oke. Andre? Badminton. Ada lagi yang lain? Ada yang sudah menemukan? Apa yang kalian lakukan dengan talenta kalian? Kira-kira gimana? Melatih, terus melatihnya, oke, dikembangkan. Sudah tahu bagaimana cara kalian mengembangkan? Apa? Gimana? Mosa? Bagaimana cara Mosa mengembangkan talenta? Ikut ekstrakurikuler basket. Ikut klub juga? Oke. Baik. Chris, tadi musik ya Chris ya? Ya. Apa yang kamu lakukan Chris? Ya, biasa terus Pak. Biasa terus bermain musiknya ya. Nah, kita perhatikan ya. Kita perhatikan situ, kalau kita melihat bagian ini ya, dari persepsi ini, ya, talenta itu penting nggak buat kita? Ya, penting sekali. Kenapa? Karena harganya besar atau kecil? Sangat besar. Ya. Kalau kita melihat ukuran ini, talenta ini, ibaratnya satu talenta tadi ukurannya berapa? 34 kilo. Ada siapa di antara kalian yang beratnya 34 kilo? Ada? Sekitar 16 tahun. Wow, waktu yang sangat panjang. Ya, waktu yang sangat panjang sekali. Karena itu di bagian awal tadi dikatakan bahwa ketika kita diberikan oleh Tuhan talenta, artinya Tuhan memberikan atau mempercayakan kepada kalian itu satu hal yang sangat besar sekali, ya. Dan waktunya itu sangat panjang untuk kalian bisa mengembangkan dan kalian bisa betul-betul mengenali masa dari talenta itu. Dan itu sangat besar. Karena apa? Karena orang kan tidak mungkin ketika dia bekerja satu hari, ya, semua hasil kerjanya yang disimpan nggak mungkin, betul nggak? Betul? Karena ada kos-kos yang dibayarkan, ya. Jadi diperkirakan kalau orang mau mendapatkan 1 dinar bisa jadi lebih daripada 16 tahun. Jadi begitu luar biasanya ketika Tuhan mengajar kita mengenai talenta ini. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kalian talenta itu, ya, kalian harus memperjuangkan itu. Bayangkan 1 hari bekerja, 1 hari kalian bekerja. Nah, kemudian karena itu berharga talenta, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk mengajar kepada siapa? Kepada para murid, ya. Dan ini dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan hal kerajaan surga. Wow. Apa yang kalian bayangkan sekarang? Coba kalian pikirkan. Siapa yang berani menjawab? Kalau talenta itu ketika diajarkan oleh Tuhan Yesus itu diumpamakan mengenai hal kerajaan surga. Apa yang ada dalam bayangan kalian? Ya, siapa yang mau menyampaikan pandangan? Talenta itu sama Tuhan Yesus digunakan untuk mengajarkan kerajaan Allah. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Kasih? Pelayanan. Oke, berbicara mengenai pelayanan. Oke. Ada yang lain? Yes? Apa yang ada dalam pikiran Yes ketika Tuhan mengajar
bagian ini? Talenta sama Tuhan dihubungkan dengan hal kerajaan surga. Kansa? Kalau kita menggunakan talenta dengan baik untuk melayani Tuhan, maka ibaratnya kita bisa masuk kerajaan surga. Oke. Baik. Ada yang lain? Excel. Oke, ada? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada yang mau menyatakan lagi, coba kita lihat di Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayat 15. Di sana menyatakan demikian, bahwa ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa talenta adalah pemberian atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pikirkan baik-baik bahwa talenta yang Tuhan percayakan itu berhubungan dengan kemampuan pribadi kita masing-masing. Ya. Tadi mengatakan Christian bermain musik, Musa basket, Andre badminton. Kira-kira kalau main musik tadi Pak Andre kasih ke Gracia, kira-kira Gracia bisa nggak bermain musik? Ya, bisa kalau belajar. Tapi apakah Gracia punya kemampuan bermain musik? Tidak punya. Jadi apakah nanti Gracia akan diberikan oleh Tuhan? Kira-kira bisa ya, bisa tidak. Ya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan di dalam bidang musik, pasti Tuhan kasih yang lainnya, betul ya. Tuhan kasih yang lainnya. Ya. Kira-kira Gracia punya kemampuan apa secara pribadi? Apa Gracia? Apa Gracia? Menyanyi. Punya kemampuan menyanyi. Ya. Kalau dia punya kemampuan menyanyi, pasti Tuhan akan kasih sesuai dengan kemampuan Gracia. Sama dengan kita yang lain semuanya, dikasih sesuai dengan kemampuannya. Ada berapa? Kalau kamu baca di sana, ada yang dikasih berapa? 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Nah, ya, dari masing-masing orang tadi dikatakan diberikan oleh Tuhan sesuai kemampuannya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Bagaimana dengan yang 5? Apa yang dilakukan? Masih ingat ceritanya ya? Apa yang dilakukan oleh hamba yang diberikan oleh Tuhan yang 5 talenta? Kembangkan sampai jadi 10. Ya. Ya, yang mengembangkannya kemudian mendapatkan hasil. Bagaimana dengan yang 2? Apa ya Pak? Yang 2 siapa? Kristo masih ingat? Yang 2 diapakan? Yang punya 2? Oh, udah lupa semua ya ceritanya ya. Ada yang bawa kita? Kembangkan sampai jadi 4. Ya, sama ya, dikembangkan yang menjadi 4. Kemudian yang 1? Dikubur, ditanam. Wah, ya. Nah ini berarti apa? Perhatikan itu. Setiap orang diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Kemudian apa? Setiap orang minimal punya 1 talenta. Tetapi kita perhatikan kisah itu, yang diberikan Tuhan itu 1 talenta, dia tidak mengembangkannya, dia tidak mengusahakannya, tetapi dia justru menguburnya. Ayo, siapa Pak Ditanya Chandra kalian yang sudah punya sebenarnya, tetapi justru menguburnya dan tidak dikembangkan?
Ada? Ingat-ingat. Talentanya apa? Ya, Kristo? Dulu itu pernah ikut apa bela diri tapi nggak bela diri lagi. Sudah tidak lakukan lagi? Sama sekali? Terus gimana mengenai itu? Akan dilakukan? Akan mulai dikembangkan lagi kalau kita sudah melihat ini? Ya, dipikirkan kembali ya. Ya. Karena ingat, itu yang dipercayakan Tuhan kepada Kristus. Baik, Amon, ya. Masing-masing punya satu. Nah sekarang yang satu itu mau dicari. Kira-kira apa yang satu itu? Coba pikirkan kembali. Ya, perhatikan di situ. Masing-masing kita diberikan oleh Tuhan satu. Dipikirkan. Kira-kira apa satu itu? Ya. Ingat ya, tadi satu tadi harganya berapa? 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar yang bisa kita capai selama 16 tahun. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita maju ke depan. Ini adalah pertanyaan yang tadi Pak Andre bilang. Apakah saya memiliki talenta? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara saya menemukan talenta saya? Nah, dari dua pertanyaan ini, kira-kira siapa yang sudah menemukan? Yang lainnya, selain tadi sudah disebutkan, ada Chris, ada Andre, ada Musa, ya, Esra, sudah menemukan talentanya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah tahu bagaimana cara menemukannya? Sudah. Mengembangkannya? Sudah, Pak. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Jocelyn, Josephine, mana? Selin, Kathleen. Siapa? Ayo. Ya, Justin. Di musik Pak talentanya. Oke, musik. Tidak tahu gimana cara mengembangkannya? Tidak tahu. Gimana kamu menemukan talentamu? Cara Pertama itu nyoba dulu main musik Pak. Terus lama-lama suka. Akhirnya mulai kembangin lagi. Oke, baik. Yang lain mana? Baik, kalau tidak ada, kita coba mengenali beberapa mata talenta. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 6. Ya. Roma 12 ayat 6. Ada yang bawa kitab? Silakan buka kitabnya. Di situ ada sekitar berapa ya? Sekitar 6 atau 7 ya. Karunia-karunia atau talenta-talenta yang ada. Kita lihat di sini ayatnya. Demikianlah kita mempunyai apa? Karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kalian melihat dan membaca ayat-ayat berikutnya, nanti kalian akan menjumpai beberapa karunia yang ada. Nah, itu adalah sebagian kecil saja dari karunia-karunia yang diceritakan di dalam Alkitab kita. Sekali lagi bahwa Tuhan memberikan talenta dan karunia yang berbeda-beda pada setiap kita. Ya. Setiap talenta adalah pemberian Tuhan yang menjadikan diri kita apa adanya dan spesial di mata Tuhan. Wow, ini spesial di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Coba sih bilang sama teman-temannya, kita spesial. Iya, Amar kamu spesial. Enggak ada amin. Amin ya. Kita spesial di mata Tuhan loh ya. Amin. Amin. Bayangkan cuma satu saja loh. Dari satu talenta saja kita dipandang sama Tuhan spesial. Apalagi kalau kita bisa menemukan lebih dari satu.
dan satu tadi harganya 6.000 dinar. Ya. Coba nanti kita hitung-hitung ya. Kalau hitung-hitung mesti pakai kalkulator. Ya. Nah, ini adalah beberapa macam talenta. Coba perhatikan di situ. Siapa yang punya di situ? Ya. Ada talenta apa saja di situ? Melukis. Siapa yang punya? Bisa? Nah, itu sudah menemukan ya. Kemudian bernyanyi. Wah, menemukan lagi itu ada, udah. Kemudian bermain musik. Wah, banyak ya. Tadi ditanya, katanya belum. Wah, menulis. Nah, itu dia lagi. Menari. Woi, banyak juga ya. Memahat. Enggak ada. Ya. Tadi seperti patung dulu ya. Dari kan atau dari apa dipahat gitu. Nah, program komputer. Wah, bisa komputer juga ya. Luar biasa. Calon-calon IT kita ya. Arsitek. Wah. Siapa yang suka gambar-gambar apa namanya rancangan-rancangan itu? Membuat rancangan-rancangan. Ada? Musa suka membuat rancangan-rancangan itu. Dia suka. Ahli mesin. Ya. Nah, ini ada yang berikutnya nih, berhubungan dengan kekuatan fisik seperti olahraga. Wah, itu banyak juga ternyata. Berarti kita bisa lebih dari satu ya? Bisa lebih dari satu. Ya. Coba sih dari bagian-bagian ini, coba siapa yang bisa menyebutkan yang lain? Berarti. Apa? Ada yang menyebutkan yang lain? Berarti? Masak. Memasak. Ah, chef. Ya. Apa? Ada? Apa lagi kira-kira? Banyak lah ya di sekitar kita ya. Banyak sekali. Jadi sebenarnya kita bisa menemukan itu ya, dengan cara apa? Ya ini kan seperti tadi Pak bilang. Ditulis kira-kira sekarang. Tadi pertama tadi Pak tanya semuanya pada bingung. Yang begitu Pak bilang, oh, ternyata banyak juga. Ya. Nah, berikutnya, ya, ada talenta-talenta yang lain. Kita perhatikan di sini adalah bakat. Bakat ini sifatnya apa? Apa di situ? Potensial dari apa? Dari dalam diri seseorang. Ya. Ayo sekarang siapa yang punya potensi itu? Yang sebenarnya kuat di dalam diri kalian. Prestasi apa saja? Prestasi akademik, boleh? Dihubungkan dengan apa saja kalau prestasi akademik? Berarti pelajaran. Nah, siapa yang minta matematika? Oh, ada Kristo, ada Amor, ada lembar kerja kita. Sudah disiapkan lembar kerja masing-masing ya, seperti yang kemarin Pak Rentan ya. Oke, baik, sekarang kita akan melihat di kegiatan pertama ya. Kegiatan pertama di bagian materi dulu, kita lihat. Pak Tri yakin kalian sudah membaca di materinya, ya. Kemudian kita kerjakan di bagian kegiatan pertama, kedua, dan ketiga saja. Kalau nanti ibu, kita akan mengerjakan di bagian project-nya, ini bagian project-nya. Oke? Baik, di akhir pembelajaran ini kita mesti mengingat kembali ya bagian ini ya. Sikap penting di dalam kita mengembangkan
talenta kita. Yang pertama, kalian harus di orang yang percaya dirinya tinggi, nggak boleh minder. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Menjauhkan diri dari perasaan rendah diri. Kenapa? Karena kalau kalian punya perasaan rendah diri ini akan mengaburkan talenta. Seperti tadi loh, siapa tadi? Kristo tadi ya, yang apa? Menguburkannya, ya, yang menguburkannya. Ya. Dari ketiga, kita harus menggunakan talenta untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ingat, talenta itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya kita menjadi apa? Ya biasanya kalau orang pintar, orang hebat, jadi apa gitu? Sombong. Nah, ya. Talenta itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang mau berdoa untuk mengakhiri kelas kita? Nomor Siapa? Josephine? Atau Jocelyn? Oke, ayo. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pembelajaran hari ini Tuhan. Dan kami akan memberikan pikiran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita akan ketemu minggu depan. Jangan lupa LKPP-nya dilengkapi, proyeknya juga dilengkapi ya. Selamat. Manusia dan berkati.